Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudaraku kabar Sembalun TV yang berbahagia, senantiasa kita memanjat puji pada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan tentunya mudah-mudahan dengan pujian kita, dengan syukur kita, Allah Subhanahu wa taala menetapkan dan menambahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh kalau memang kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan ditambah nikmat yang kita syukuri itu. Namun apabila kita kufur pada Allah Subhanahu wa taala, tentunya azab Allah sangatlah pedih bagi kita. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nantinya mendapat syafaat bantuan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kabar TV Sembalun yang berbahagia, salah satu rahasia dalam bulan suci Ramadan adalah adanya Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Insyaallah tabarakallah, ayat Quran ini surat Al-Qadar menjelaskan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ramadan selain menjadi hadiah terindah bagi kita, di dalam bulan suci Ramadan ini juga ada hadiah. Kalau kita istilahkan hadiah surprise di dalam surprise. Insyaallah di dalam bulan suci Ramadan ada satu malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini, Masya Allah tabarakallah, dijelaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kalau kita kalkulasikan 1000 bulan itu kurang lebih menjadi 83 tahun. Maka saudaraku yang berbahagia, beribadah di malam Lailatul Qadar, maka ibadah kita itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada 1000 bulan, atau sekelas dengan lebih baik daripada 83 tahun. Lailatul Qadar ini adalah jawaban bagi kita semua kalau kita mempelajari sejarah dan lain sebagainya. Di dalam satu riwayat diceritakan Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa umat-umatmu ini pendek-pendek umurnya? Bagaimana mereka bisa beribadah? Bagaimana mereka bisa mengikuti ibadahnya orang-orang terdahulu, nabi-nabi yang terdahulu, umat-umat nabi yang terdahulu?" Karena rata-rata umur daripada nabi-nabi terdahulu adalah lebih daripada 100 tahun. Bahkan Nabi Nuh kita kenal misalnya 1000 kurang 50 tahun, 950 tahun umurnya. Nabi Adam 800 tahun sekian umurnya. Bagaimana dengan umat Nabi Muhammad SAW yang umurnya a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in, yang umurnya perkiraannya hanya umur 60 sampai 70 tahun. Bagaimana bisa mengejar nilai ibadah orang-orang yang panjang umurnya tersebut? Oleh karena itu Rasulullah SAW menjelaskan tentang Al-Quran, menjelaskan Al-Quran surat Inna Anzalna ini adalah jawaban dari pertanyaan itu. Kalau kita sekarang umat Nabi Muhammad SAW yang umur kita hanya bersekitar 60 sampai 70 tahun, namun kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, misalnya kita baliknya 15 tahun misalnya, kita berumur misalnya 70 tahun, berarti 60 sekitar 55 tahun kita bertemu dengan Ramadan. Artinya 55 kali kita bertemu dengan Ramadan, kemudian bertemu dengan Lailatul Qadar, maka berapa sudah nilai umur kita?
Oleh karena itu, nilai umur yang panjang atau umur yang pendek dalam agama kita, agama Islam, bukannya yang dihitung itu adalah panjang atau pendeknya, namun yang dihitung adalah nilainya. Ada orang yang umurnya 1000 tahun, namun ibadahnya tidak bisa melebihi daripada umurnya. Ada orang yang ibadahnya, umurnya hanya pendek sekali, namun diisi dengan ibadah-ibadah yang luar biasa. Masya Allah, dia pendek umurnya, namun panjang nilainya. Oleh karena itu, umat Nabi Muhammad SAW, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita diberikan malam Lailatul Qadar yang menjadi jawaban daripada umur kita. Umur kita yang pendek namun nilainya tinggi berkat malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu? Tentunya dengan berusaha semaksimal mungkin mencontohi apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Maka satu hadis yang diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW iza dakhala al-ashru shadda mi'dharah wa ahya laylah wa ayqaza ahlah. Malam Lailatul Qadar itu terjadi, kata Rasulullah, itu adalah malam yang antara ke-10 terakhir. Malam 21 sampai dengan malam 30. Jadi potensi malam Lailatul Qadar itu akan terjadi pada 10 malam terakhir ini. Oleh karena itu Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita semua dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW idza dakhala al-ashru, apabila sudah masuk 10 terakhir di bulan suci Ramadan, apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW? Yang pertama adalah syadda mi'dharah. Rasulullah SAW menguatkan mi'dharah, menguatkan izarnya, menguatkan sarungnya. Yang maknanya apa? Yang maknanya adalah menjauhi istrinya, yaitu tidak melakukan selain ibadah. Jadi pada malam 10 terakhir Rasulullah hanya fokus untuk ibadah. Kemudian yang kedua yang beliau kerjakan adalah wa ahya lailah. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW menghidupkan malam yang terakhir. Menghidupkan tentunya dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang dikerjakan oleh Nabi apabila malam terakhir, malam 10 terakhir. Kenapa? Karena untuk menunggu yang namanya Lailatul Qadar itu, Rasulullah wa ayqaza ahlah. Rasulullah SAW akan membangunkan seluruh anggota keluarganya di malam-malam 10 malam terakhir. Kenapa? Karena di malam 10 terakhir inilah potensi Lailatul Qadar itu terjadi. Bagaimana kita sebagai umat Muhammad SAW, ketika Rasul kita saja yang surganya sudah pasti, yang surganya sudah tidak bisa ditanyakan lagi, pasti dan pasti, tempat beliau sangatlah tinggi. Beliau adalah Nabi, beliau adalah Rasul, afdalul khalqi alal itlaq. Namun ketika datang 10 terakhir bulan suci Ramadan, beliau tidak tidur malam. Beliau menghidupkan semua malamnya, bahkan membangunkan keluarga-keluarga beliau malam 10 terakhir. Makanya dalam riwayat yang lain dijelaskan oleh para ulama tentang hadis-hadis Nabi SAW, bagaimana Nabi SAW kalau malam pertama bulan suci Ramadan sampai 20 Rasulullah masih menyelang-nyelanginya dengan ibadah, dengan istirahat, dengan tidur dan lain sebagainya. Namun apabila datang malam 10 terakhir, Rasulullah SAW tidak tidur. Rasulullah beribadah, Rasulullah berharap bertemu dengan bulan, berharap bertemu dengan yang namanya Lailatul Qadar. Kemudian di manakah kita sebagai umat Nabi Muhammad kalau bisa tidak menirukan apa yang diperintahkan, apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka saudaraku yang berbahagia, namun kalau kita bertanya, Rasulullah SAW adalah Rasul, sangat tinggilah derajatnya. Bagaimana dengan kita? Kalaupun kita tidak bisa mencontohi Nabi SAW secara sempurna, maka mudah-mudahan kita selalu ingat untuk mencontohi Nabi SAW agar menjadi motivasi kita. Kalaupun kita tidak bisa bangun malam full di bulan suci Ramadan untuk membaca Al-Quran, beribadah dan sebagainya, minimallah kita bisa memanfaatkan malam terakhir itu untuk tetap sholat tarawih dan lain sebagainya. Karena biasanya ujian kita di malam-malam terakhir ini luar biasa. Oleh karena itu, mudah-mudahan cerita ini, hadis Nabi ini bisa menjadi gambaran kita untuk kita bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar yang
pahalanya lebih bagus daripada 1000 bulan. Sahabatku, kabar tipis balon yang berbahagia, oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan bertemu insya Allah dengan malam Lailatul Qadar. Menghidupkan malam, paling kurangnya kata ulama, yang namanya menghidupkan malam itu adalah bisa kita sholat berjamaah isya dengan bisa sholat berjamaah subuh. Insya Allah itu sudah bisa dikategorikan kita menghidupkan malam itu. Oleh karena itu surat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar, kata ba'dul arifin, pada orang-orang arif billah, orang-orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, sebagai motivasi buat kita dan oleh-oleh juga buat kita saudaraku semuanya. Kata orang-orang arif billah, mereka mengatakan barang siapa yang punya hajat pada Allah Subhanahu wa taala kemudian membaca surat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri sebanyak 41 kali, insyaallah qadallahu hajatah, Allah akan mengabulkan hajatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, taufik dan hidayahnya untuk selalu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.